sudah jelas sesak, rumah sakit aja melarang merokok masuk rumah sakit, dia dioksigen sambil merokok, benar-benar keluar api di mulutnya sampai bibirnya kebakar, jenggot brengos atau kumisnya terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Daryoto Official atau channel Makes Mudah atau materi kesehatan. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang siapa sih orang-orang yang butuh persiapan oksigen di rumah. Di depan saya ini adalah alat berupa oksigen. Jadi ini ada tabung oksigen yang isinya ini 2 meter kubik. Jadi ada yang 1 meter kubik, yang separuhnya ini, dan ini yang 2 meter kubik. Yang gede yang sampai 1 bahu ini, itu isinya 6 meter kubik. Kalau ini 2 meter kubik. Nah, siapakah orang yang membutuhkan persiapan oksigen di rumah, teman-teman sekalian? Yang pertama adalah orang yang punya penyakit paru-paru. Di antaranya yang butuh adalah asma berat. Orang yang keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, atau siapapun yang di rumah Anda, orang tua Anda, ada yang sakit asma berat, mudah sesek, megap-megap dalam kondisi tertentu. Apakah kecapean, apakah alergi, misalnya asap, ataupun alergi makanan, ataupun udara dingin, kemudian dia sering mengalami kumat, sesak napas, maka sangat disarankan di rumah menyiapkan tabung oksigen yang isi tentu saja. Tentu saja tidak harus sebesar ini. Ya. Ada beberapa pertimbangan yang saya lakukan. Untuk pertimbangan tersebut saya menggunakan yang 2 liter. Karena saya juga ada praktek perawatan mandiri di rumah. Kemudian teman-teman sekalian, orang yang kena sakit paru-paru berupa asma berat dan juga orang yang mengalami gangguan lain, misalnya PPOK, penyakit paru-paru obstruksi kronis, paru-paru menaun, biasanya pada orang tua, orang 40-50 tahun ke atas, perokok lama, itu seringkali paru-parunya sudah kronis, sakitnya kronis, sakit lama tahunan, sehingga mudah sesek, mudah lelah, maka dia perlu bantuan berupa persiapan oksigen di rumah. Kemudian teman sekalian juga orang yang mengalami gangguan fibrosis paru. Jadi orang yang ada pengerasan di jaringan paru, mungkin akibat infeksi atau lainnya, yang itu saja diagnosa yang diputuskan oleh ahli medis. Ketika sudah, oh ini fibrosis paru, maka paru-paru tidak bisa mengembang dengan baik, mudah lelah, mudah sesek, apalagi kalau beraktivitas, maka Anda pun perlu oksigen di rumah. Teman sekalian, di samping itu, orang perlu persiapan oksigen di rumah adalah orang yang punya penyakit jantung. Apakah dia gagal jantung, atau lemah jantung, atau dekompensasi kordis, ya, orang yang jantungnya mompanya sudah tidak kuat lagi, yang biasanya tubuhnya itu akan bengkak-bengkak, ya, diantara tandanya baik kakinya, tangannya, ya, dan mudah lelah, beraktivitas sedikit sudah megap-megap, mengges-mengges napasnya. Ini diantara tanda-tanda orang yang mengalami gagal jantung. Termasuk juga orang yang punya penyakit jantung koroner. Tentu saja ini diagnosa diketahui ketika sudah periksa ke dokter jantung atau dokter penyakit dalam, atau dokter umum juga bisa. Ketika dia sudah terdiagnosa penyakit jantung koroner, maka dia sangat perlu disiapkan di rumah oksigen ini, ya, tabung oksigen ini. Kenapa? Karena ketika dia mengalami kumat atau nyeri hebat di rumah, nyeri sebelah kiri, nyerinya seperti ditekan begini, bisa menjalar ke lengan, ke ulu hati atau ke punggung, ya. Ini diantara tandanya orang yang jantung koroner, dia nyerinya luar biasa, maka tindakan pertolongan pertamanya yang praktis adalah langsung dikasih oksigen dengan cukup tinggi, ya, bisa 5 liter per menit, atau kalau pakai NRM yang sunggup bisa 10-15 liter per menit. Kemudian teman sekalian, termasuk juga orang yang perlu oksigen adalah orang yang baru pulang dari rumah sakit. Yang di rumah sakit dia sakit paru-paru, apakah TBC atau emfisema, adanya cairan dalam paru-paru yang barangkali baru saja disedot di rumah sakit, ya, dipungsi, saya keluar 1 liter, 2 liter, bahkan lebih. Maka dia juga perlu oksigen seperti ini di rumah. Khususnya kalau dia
pulang dalam kondisi masih belum sehat, masih kurang nyaman, masih napasnya sesak. Karena kalau nunggu sehat semua ya tentu saja terlalu lama di rumah sakit dan biayanya sangat besar. Maka secara perawatan cukup di rumah, tapi perlu bantuan oksigen. Kadang seperti itu. Dan ini bisa Anda tanyakan ke dokter penanggung jawab Anda sebagai pasien atau keluarga Anda yang menjadi pasien. Ya, apakah perlu oksigen dok di rumah? Kalau perlu, berapa caranya, berapa liter per menit? Biasanya akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Secara prinsip akan disesuaikan dengan kebutuhan dan 3 liter per menit kalau sesaknya ringan atau sedang, dan bisa lebih. Kalau bisa lebih sampai jangan 5 liter ke atas. Kalau 5 liter ke atas tentu saja tidak cukup hanya dengan pakai ini ya. Ini namanya nasal kanul yang cuma di sini di hidung. Kalau 5 liter ke atas, 6 liternya yang sungkup ya. Yang 7 liter ke atas. Pakai masker begini. Tapi kalau yang kecil-kecil dia 5 ke bawah ya cukup pakai ini. Kemudian teman sekalian, manfaat dari orang menggunakan atau menyiapkan oksigen. Apa sih gunanya kita menyiapkan oksigen? Yang pertama, kalau Anda praktek, tentu saja ini merupakan syarat seseorang praktek mandiri klinik, ya mandiri perawatan, praktek mandiri dokter, bidan, maka diantara syaratnya akan diminta persiapan oksigen di rumah, karena ini pertolongan pertama. Dan ini juga sebagai pertolongan pertama pada orang yang di rumah mengalami gangguan penyakit seperti yang disebutkan tadi. Jadi tujuannya untuk pertolongan pertama untuk mengurangi risiko perburukan kondisi, mengurangi ya, bukan mencegah. Biasanya mengurangi perburukan kondisi yang lebih parah. Maka pertolongan pertama dengan menggunakan oksigen sesegera mungkin di saat kondisi orang yang ada dalam keluarga Anda mengalami sakit hebat, nyeri hebat, sesak hebat, ya, sambil dibawa ke pelayanan kesehatan gawat darurat terdekat. Kemudian teman sekalian, saya perlu menyampaikan keamanan penyimpanan. Jangan disimpan di tempat yang dekat dengan api. Jangan disimpan di tempat yang langsung terkena cahaya matahari. Ini untuk pencegahan saja, karena ini bisa meledak. Tentu saja kalau kena cahaya matahari hanya sekedar 1 jam 2 jam tidak masalah. Tapi kalau terus menerus, apalagi panasnya luar biasa, ya namanya pencegahan lebih baik daripada sudah mengalami kejadian kita baru ribut begitu, baru berbenah. Jadi secara saran demikian, jangan ditaruh di tempat yang kena cahaya matahari langsung, jangan juga dengan tempat api, dekat dengan tempat api, dekat dapur atau tempat las dan sebagainya. Ya, jauh, kalau ada las ya jauhkan. Karena ini bisa membakar kalau keluar oksigen dipakai misalnya kok sambil merokok. Ya pernah ini kejadian pasien yang sangat bandel, sulit ya, sudah jelas sesak, rumah sakit aja melarang merokok, masuk rumah sakit, dia di oksigen sambil merokok, benar-benar keluar api di mulutnya sampai bibirnya kebakar, senggot berngos atau kumisnya terbakar. Dan ini ya risikonya dia dapatkan, untung enggak kemana-mana ya, begitu kebakar langsung dia matikan. Jadi ini sangat berbahaya ketika orang pakai oksigen kok sambil merokok, sudah sesak kok pakai sambil merokok. Nah ini salahnya sendiri. Dan ini kejadian nyata yang pernah saya lihat langsung orangnya ya, yang sudah mengalami itu. Jadi buat hati-hati. Ini bahan ini bisa terbakar. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Cendrawasih berupa buah tentang cara atau bagaimana keamanan memasang ini dan sebagainya. Saya sudah buat di video yang lain di channel Materi Kesehatan ini. Silahkan bagi Anda yang belum subscribe, Anda subscribe. Dan Anda komen kalau punya pengalaman-pengalaman ketika Anda punya oksigen di rumah. Bisa juga bertanya, barangkali bisa saya jawab tentang pemakaian oksigen ini. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya dan pengetahuan yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.